Ketua RW cerita detik-detik rumah Yusuf Mansur digeruduk masa Ketua RW 03 Kampung Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, Munir, 50 tahun, menceritakan detik-detik rumah Ustaz Yusuf Mansur digeruduk puluhan orang. Munir mengatakan puluhan orang yang datang ke rumah Yusuf Mansur bukan warga lingkungannya. Munir merupakan Ketua RW 03 tempat rumah Ustaz Yusuf Mansur. Dia mengatakan peristiwa kemarin merupakan kejadian pertama orang-orang menggeruduk rumah Yusuf Mansur. Kejadiannya sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat, jumlahnya ada sekitar 20-an orang. Tidak pernah ia, perdana digeruduk, kata Munir kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Dia mengaku tidak mengetahui pasti alasan orang-orang itu menggeruduk rumah Yusuf Mansur. Dia menyayangkan aksi itu karena tidak berkoordinasi dengan pihak RW setempat. Saya sih kurang tahu juga ya masalah apa urusan apa mereka. Bukan warga sini, saya juga tidak tahu warga mana. Tidak ada warga sini. Gak izin, datang saja tanpa izin sama saya, ujarnya. Dari pernyataan sikap dari Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoax. Dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C. Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dan D. Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dan ada yang satu orang telah dikembalikan sampai dengan 23 miliar. Sebagaimana klarifikasi Yusuf Mansur terbaru Desember 2021 di Dabu Channel. Kemudian 4. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khotir Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan masa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Demikian disampaikan atas perhatian dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Wisata Cibubur 20 Juni 2022. Hormat kami Muhammad tadi membacakan pernyataan sikap. Jadi pernyataan sikap dari investor batubara yang tergabung dalam investasi investor yang bernama Jabal Nur Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Intinya dari pernyataan sikap tersebut kami meminta Yusuf Mansur mengembalikan seluruh investasi yang kami setor kepada Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2009 kemarin. Ya, jumlahnya cukup fantastis lah, perkiraan sekitar 50 miliaran seluruh investasi seluruh jamaah. Terus kemudian kami yang kedua, poin yang kedua itu terdiri dari 4 poin juga A, B, C, D. Yang pertama adalah kami minta klarifikasi terkait dengan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa investasi batubara yang berada di kota wisata itu menurut Ustadz Yusuf Mansur adalah hoax.
Itu saya katakan tidak hoa, 1000% itu benar. Ada investasi, kemudian ada korbannya. Yang berpresentasi pertama adalah Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian setelah ini macet gagal bayar, Ustadz Yusuf Mansur pernah datang ke Legenda Wisata menemui investor bahwa janjinya akan menyelesaikan dengan cara mencicil. Tapi sampai dengan sekarang tidak pernah dipenuhi. Jadi pernyataan Ustadz Yusuf Mansur itu bohong. Yang kedua, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam terkait dengan investasi batubara. Itu bohong besar karena mata kepala saya sendiri mendengar dan melihat Ustadz Yusuf Mansur yang presentasi pertama terkait dengan investasi batubara. Terus kemudian dia mengatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam investasi batubara. Bagaimana dia mengatakan tidak pernah terlibat investasi batubara, sedangkan Ustadz Yusuf Mansur yang awalnya berpresentasi ketika ini gagal bayar, mereka yang menyanggupi untuk membayar dengan cara mencicil walaupun sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan. Sehingga pernyataan Ustadz Yusuf Mansur tersebut juga bohong menurut saya. Kemudian yang terakhir, Ustadz Yusuf Mansur pernah mengatakan di Dagu Channel, kemudian live di TV One, mengatakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur dalam hal bisnis batubara ini adalah mereka mengalah melulu, mengalah terus. Itu kita lihat di YouTube ada. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka mengalah dan pernah membayar kepada salah satu jamaah terkait dengan investor batubara ini sebanyak 23 miliar. Itu kami pertanyakan dibayarnya kepada siapa kan? Karena itu menimbulkan kegaduhan terhadap jamaah Masjid Darussalam. Terkait dengan pernyataan tersebut, apabila Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa apa yang dikatakan dia itu benar, kami menganggap itu salah, sehingga kami sekali lagi dalam hal ini jamaah Masjid Darussalam terkait dengan investasi batubara, para investor mengajak Ustadz Yusuf Mansur bermubahalah ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur memang berani dan mereka mengatakan bahwa mereka benar, tentunya mau. Tetapi hari ini lagi-lagi tetap tidak berada di rumah. Kapan ente mau di rumah? Kami datang lagi nanti. Munir mengatakan aksi itu tidak sampai mengganggu aktivitas warga. Menurutnya, Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah punya masalah apapun dengan para tetangga. Enggak lah, cuma demo gitu-gitu doang sih, tidak terlalu ramai banget. Ya kan, karena gang banyak jadi bisa muter lagi buat alternatif. Masalah beliau mah tidak ada masalah di sini, sama warga juga baik-baik saja beliau mah, tuturnya. Dia mengatakan Ustadz Yusuf Mansur juga tidak menemuinya usai rumahnya digeruduk massa. Munir mengatakan Yusuf Mansur kemungkinan sedang tidak berada di rumah. Lagi tidak ada. Lagi di luar. Mungkin di luar kota atau di mana. Saya kurang tahu juga. Saya kan sebagai RW tidak terlalu fokus ke dia saja. Saya mah keliling saja, saya tidak tahu dia berangkat jam berapa, ucapnya. Munir juga mengaku jarang bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Menurutnya, Yusuf Mansur punya banyak kegiatan. Dia kan berangkat subuh pulang malam, jadi saya juga jarang lihat beliau. Kadang-kadang dia hari Jumat suka salat ketemu dia, begitu saja ketemunya, ujarnya. Udah lama sih. Bisa dihitung sebulan paling sekali ketemu, sebulan dah. Paling juga ketemu pulang naik mobilnya pas saya. Baik dia orangnya. Kalau di sini dia tidak ada masalah, sambungnya. Sebelumnya, rumah Ustadz Yusuf Mansur ini digeruduk puluhan orang mengaku investor batubara yang melibatkan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur kemarin. Puluhan orang ini menggeruduk rumah Ustadz Yusuf Mansur difasilitasi oleh Yayasan Pelita 5 Pilar. Menurutnya, investasi ini dilakukan pada sekitar akhir 2009 dan terkumpul hingga 46 miliar rupiah. Namun, investasi itu tak diakui oleh Yusuf Mansur.
Kan tidak semua orang yang punya kaitan dengan Yusuf Mansur secara fisik berani menghadapinya. Premannya aja banyak tadi di sana. Tuntutan, pasti yang gak selesai-selesai itu, yang dia, Yusuf Mansur, bohong terus. Misalnya, batu bara, yang melibatkan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu 250 orang, ujar Sekretaris Pelita 5 Pilar, Heri Jusuf saat dihubungi, Senin, 20/6. Padahal, dia menjadi komisaris utama PT Padi Partner Perkasa, PT di mana tambang batu bara itu bernaung. Ternyata kan produknya nggak ada. Itu sudah 12 tahun sejak investasi, imbuhnya dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share, nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal info selanjutnya.